Buat apa sih kita jualan tapi malah jual rugi? Kita bukan yang mendapatkan keuntungan, tapi kita malah mendapatkan kerugian. Atau kita mendapatkan profit yang tipis. Kalian lupa, kita tuh masih ada operasional, di mana kita harus gaji karyawan, kita belum mikirin yang namanya biaya internet, listrik, dan lain-lain lah. Lalu kalau misalnya kita jual rugi atau marginnya cuma tipis, gimana mau jualan? Buat apa kita bisnis? Tapi kalian tahu gak, sebenarnya price war itu bisa dilakukan sebagai bentuk strategi untuk menghancurkan atau mengeliminasi atau menyingkirkan kompetitor. Loh, kok bisa kok? Karena kompetitor merasa capek untuk menjual produk tersebut. Di mana tadinya dia pikir ketika menjual produk tersebut bisa cuan banyak, tapi lama-lama kok profitnya malah mengecil, bahkan merugi. Akhirnya dia exit, nggak mau jual produk itu lagi. Akhirnya, kalianlah yang menguasai pasar, di mana kalian doang yang jual produknya, atau mungkin kalian sendirilah yang penjualannya paling banyak sehingga customer larinya ke toko kalian. Jadi, strategi untuk perang harga ini sebenarnya bisa dibilang bagus, namun bisa juga menjadi bumerang untuk kalian kalau misalnya kalian tidak mengerti soal yang namanya price war. Jadi intinya, untuk membuat si kompetitor itu merasa, aduh capek untuk jualan produk ini karena udah nggak untung, akhirnya dia keluar dari zona menjual produk tersebut dan kalian adalah dalang di balik itu semua. Supaya semua mereka itu tersingkir, kalianlah yang jual. Ya, sebenarnya banyak juga seller yang membuat strategi perang harga ini asal-asalan. Dimana, ya udah ikut aja perang harga. Ya udah turunin aja harga jualnya. Toh nanti kita akan rame, tapi sebenarnya nggak mikir jangka panjang, tapi jangka pendek. Dimana ketika nanti harganya mulai naikin, ordernya turun. Terpaksa kalian harus turunin lagi harga jualnya. Jadi, kebanyakan seller itu nggak pikirin soal strategi ini. Yang penting cuma turunin harga. Cuma sebatas itu doang. Makanya, jadi bumerang deh untuk kalian. Perang harga sendiri bisa menjadi short term atau long term strategi. Untuk long term sendiri, itu memenangkan market, penjualan lebih banyak, produk semakin laku. Untuk short term, merugi, produk tidak naik kembali, selalu perang harga. Kebanyakan seller itu mikirnya short term, di mana dia berpikir kayak, ya udah gue turunin harga, kemudian nanti ketika orderan gue udah mulai rame, penjualan gue udah mulai banyak, baru gue naikin harga. Tapi ternyata blunder, dimana ketika dia naikin harga, malah nggak naik-naik penjualannya, malah ikutan menurun karena harganya udah mulai naik. Kalian lupa, yang punya pola pikir seperti itu nggak cuma kalian doang, karena hampir banyak juga seller punya pola pikir tersebut. Nah, pada turunin harga nih, gue juga turunin harga. Nanti pada naikin harga, gue juga masih ada yang turunin harga nih. Baru nanti gue naikin, seller lain mulai turunin harga. Jadi, customer yang happy, dimana, wah harganya murah-murah nih. Namun, ketika kalian udah pakai strategi ini untuk short term, bahaya. Karena, ya tadi udah gue jelaskan lah ya, bahwa kalian itu bisa merugi. Jadi kenyataannya, masih banyak seller yang menjual di bawah harga pasaran. Jadi, gimana mau untung? Jadi, apanya yang strategi? Justru malah rugi. Bad effect dalam perang harga atau price war tentu aja ini akan berdampak kepada keuangan kamu. Dimana kalian itu mungkin saja akan mengambil profit dari keuntungan bisnis kalian atau mungkin tabungan kalian. Sehingga lama-lama terkuras, kalian berpikir kayak, nanti pasti akan ada profit kok ketika produk ini udah mulai laku. Tapi malah blunder, dimana bukannya malah mulai naik, malah turun. Sedangkan kalian udah menguras keuangan tabungan kalian atau mungkin profit dalam bisnis kalian. Kan nggak mungkin kalian menjual rugi cuma 1-2 piece doang. Gua rasa banyak, bisa sampai puluhan piece. Bahkan gue pernah nemuin seller yang menjual sampai ribuan piece itu rugi karena mereka berpikir untuk mendapatkan penjualan atau ulasan. Gila. Ngeri gak sih? Bahkan, gue bisa dibilang kayak, kalau lu punya brand, lu nggak bisa nih pakai yang namanya strategi perang-perangan harga. Karena ekosistem distribusi lu bakal hancur. Harga-harga reseller lu bakal hancur. Jadi kalau lu punya brand, hindari namanya perang harga. Kalau bisa lu jaga tuh harganya. Namun kalau misalnya kalian menjual non-brand, ya pintar-pintar kalian lah ketika mau marketingin. Jangan sampai kalian ikut-ikutan banting harga. Jadi kalau misalnya kalian menjual non-brand, ketika kalian ikut-ikutan banting harga, sudah pasti kalian harus menjual produk yang lain yang sekiranya bisa menaikkan toko kamu lagi. Jangan sampai kalian tetap memaksa untuk menjual produk yang sama, yang dimana harganya udah rusak, udah ngaco banget lah. Namun jangan salah, ketika kalian merasa udah memberikan harga jual yang rendah, kemudian order pada masuk ke kalian sehingga penjualan kalian mulai banyak, namun tiba-tiba market berubah. Muncul produk baru yang kualitasnya lebih baik,
mungkin sama tapi lebih bagus atau lebih murah, atau mungkin lebih mahal tapi kualitasnya lebih baik daripada produk yang lama. Produk yang tersebut kalian udah banting harganya untuk dapetin penjualan udah rugi, lalu mulai menurun trafficnya. Kenapa? Bukan karena udah nggak laku, namun karena market berubah, sudah ada model yang lebih baru. Gimana? Kalau kayak gitu berantakan langsung kan? Untuk menghindari perang harga sendiri tentu saja bisa, di mana kalian harus mencari produk yang bisa dibilang blue ocean, bukan red ocean. Untuk blue ocean sendiri kalian bisa cari di Google, atau mungkin udah pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya lah, mengenai market blue ocean gimana. Tapi sebenarnya, di lain daripada itu, sebenarnya kalau misalnya kalian itu menjual produk yang udah red ocean, udah banting-bantingan harga, sebenarnya masih ada produk yang seperti itu, tapi masih bisa cuan. Kenapa? Karena bisa dibilang kayak, ya bisa dibilang ini efek yang gimana ya, gue juga bingung jelasinnya, tapi ada teman-teman produk-produk yang harga marketnya udah rusak, udah banting-bantingan, tapi ada aja yang jual lebih mahal, nggak ikut perang harga, tetap bisa laku, tetap ada customer yang beli. Itu ada sampai hari ini. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue ada menjual beberapa produk yang harga market udah rusak banget, tapi gue masih bisa cuan yang tinggi. Gue bisa ngambil margin sekitar 40-80% untuk produk tersebut. Padahal harga pasaran itu udah rusak banget, teman-teman. Pada banting-bantingan tuh. Gue sih nggak mau banting-bantingan, tapi masih ada aja yang order. Tapi nggak bisa di-compare ya, udah pasti ordernya lebih banyak ke mereka yang jualnya kompetitif. Gue kan jualnya nggak kompetitif, jadi ya ordernya lebih banyak mereka, tapi gue ada aja yang beli. Mungkin 2-3 hari sekali ada yang beli, tapi profitnya lumayan, ya udah, daripada gue harus banting-bantingan harga. Jadi teman-teman harus pintar dalam melihat peluang produk. Harga produk rusak, tapi produknya masih laku. Harga produk rusak, sudah tidak laku. Harga produk rusak, masih bisa cuan besar. Harga produk rusak, namun sudah tidak bisa cuan besar. Gimana? Sebenarnya kalian nggak selalu harus mengikuti harga market kok. Kalian masih bisa cuan. Jadi nggak usah terlalu terpaku terhadap perang-perangan harga. Masih ada kok produk-produk yang perang harga tapi masih bisa cuan. Lu jangan begayaan, kecuali modal lu besar. Beda ya teman-teman ya. Kalau lu nggak punya modal yang besar, tentu aja kalian nggak bisa menang. Kenapa? Karena yang modal lebih besar ya lebih kuat lah. Dia mau jual rugi, ya modal dia besar. Atau mungkin dia sebenarnya nggak jual rugi, tapi mungkin dia punya modal yang lebih besar sehingga dia nyetok lebih banyak, sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Tentu aja beda dong buat kita yang cuman ordernya 1 piece, atau mungkin buat kita yang ordernya cuman, bro, pesan 500 piece, bro, pesan 20 lusin, dan sebagainya. Tentu aja kita akan kalah dengan pemain yang besar di mana, bro, pesan 200.000 piece, bro, pesan 20.000 piece. Lah kita cuma pesannya di bawah 500 piece atau di bawah 1.000 piece. Ya udah pasti secara modal akan kalah. Namun ketika dia menjual harga lebih murah, kita kesannya kayak banting harga, padahal sebenarnya modal mereka emang murah. Jadi dimohon banget buat teman-teman di sini yang modalnya masih terbatas, gak usah gaya-gayaan untuk bantingan harga, karena ya kalian kan masih butuh cuan, kalian butuh perputaran uang, dan harus ada biaya operasional. So, gimana tanggapan kalian mengenai perang harga? Apakah kalian adalah salah satu seller yang pernah banting harga dan pernah blunder? Coba komen. Dan kalau misalnya kalian mau banting harga, ingat teman-teman, boleh-boleh aja banting harga, itu nggak masalah sama sekali. Yang penting, teman-teman itu harus pintar dalam memberikan strategi, menganalisa, dan mengetahui produk-produk mana yang sekiranya kalau misalnya kalian mau turunin harga jualnya, tapi masih bisa jangka panjang, masih bisa laku, walaupun kalian udah naikin harganya. Atau mungkin kalian masih bisa menjual produk-produk yang perang harga, tapi masih bisa cuan besar. Intinya sih jangan sampai blunder, gue saranin banget. Semoga kalian mendapatkan insight baru dan pengalaman baru dari video ini. Oh iya, jangan lupa untuk teman-teman yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandi. Dan yang mau nanya soal jasa konsultan gue bisa ke nomor yang ini. Nomor yang ini ya, itu hanya untuk pertanyaan jasa-jasa konsultan aja atau kelas offline. Hampir aja lupa tadi. Oke, Rio Gandhi, peace out.